Teman-teman, penegakan aturan atas pelanggar PPKM darurat jadi salah satu kunci keberhasilan untuk meredam COVID-19. Namun nyatanya penegakan aturan di lapangan tidak gampang sama sekali. Ada dilema dan persoalan yang dialami para petugas di lapangan. Sendiri, ibunya nggak ada. Bilang saya mau ke rumah sakit, saya mau ke rumah sakit. Ibunya mana? Nanya kamar, Pak. Saya ditolak kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Rizal Hadi, Dewi Harjayanti, dan Yusuf Fuadi. Pada video ini, kami akan mendiskusikan analisis isu terkait dilema dalam pendisiplinan masyarakat di masa PPKM darurat dan kaitannya dengan nilai-nilai aneka. Berdasarkan video yang telah kita lihat bersama, bagaimana pendapat kalian menanggapi isu tersebut? Ya, terima kasih Dewi. Benar sekali ya, tidak dapat dipungkiri bahwa di masa PPKM darurat ini kondisinya sulit dan dilema. Di satu sisi, peningkatan jumlah positif COVID yang mengkhawatirkan menyebabkan pemerintah menerapkan PPKM. Namun di sisi lain, dilema juga terjadi pada masyarakat yang mencukupi kebutuhan sehari-hari tetap harus berangkat bekerja. Ya, saya setuju. Akan tetapi penegakan PPKM darurat ini diperlukan karena kondisi COVID-19 di Indonesia sudah memprihatinkan. Mengingat kasusnya saat ini sudah melonjak drastis. Bahkan kasus harian saja sudah lebih dari 50.000 kasus dalam sehari. Selain itu, banyak masyarakat yang mulai kesulitan untuk mengakses rumah sakit karena banyaknya kasus ini, dan bed occupancy rate-nya juga sudah hampir penuh di setiap rumah sakit. Lalu, bagaimana tanggapan kalian terkait akhir-akhir ini banyak konflik antara masyarakat dan aparat dalam pendisiplinan PPKM ini? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, untuk beberapa konflik yang belakangan ini terjadi, penyebabnya bisa dari berbagai aspek. Salah satunya dari masyarakatnya, yaitu masih banyak masyarakat yang tidak disiplin, bahkan mobilitasnya masih tinggi. Namun demikian, masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena secara realita masyarakat memang masih harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga terpaksa harus tetap bekerja. Ya benar sekali. Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki UMKM dan bekerja di tempat-tempat umum seperti di jalanan. Dengan adanya pembatasan seperti ini, pendapatan mereka berkurang dan jumlah orang yang terdampak ini memang tidak bisa dikatakan sedikit. Lalu faktor apa lagi yang sekiranya menyebabkan konflik dalam pendisiplinan ini? Mungkin ada tanggapan lain dari Rizal? Kalau kita lihat ya dari perkembangan berita, saat ini pemerintah itu belum sepenuhnya melakukan solusi untuk menanggung kebutuhan hidup dari masyarakat yang terdampak, nggak hanya di kalangan bawah, tapi juga di kalangan yang menengah. Oh iya, tadi saya juga menemukan curhatan nih di sosial media. Coba dilihat. Wah, kalau melihat dari gambar tadi, kita jadi ikut prihatin kepada masyarakat yang terdampak. Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan musibah bagi semua. Kalau kita lihat dari berita-berita yang beredar di masyarakat, ada beberapa aparat yang melakukan pendisiplinan dengan pendekatan yang kurang baik. Bagaimana tanggapan Yusuf terkait berita tersebut? Ya, benar ya. Akhir-akhir ini banyak sekali berita yang menunjukkan konflik dalam pendisiplinan masyarakat. Hal tersebut bisa dilatar belakangi oleh adanya aparat yang belum menerapkan nilai-nilai aneka dalam mendisiplinkan masyarakat, seperti belum mengayomi dan sebagainya. Kita lihat saja contoh video berikut di mana aparat
melakukan pendisiplinan dengan kekerasan. Mana ya sendal? Ada kok saya di kantor desa di sebelah saya sudah izin kok. Kau ngomong. Pelan Pak. Perempuan Pak, orang lagi hamil Pak. Santai Pak. Cerita baik-baik ya. Santai Pak. Orang lagi hamil Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Woi istri astagfirullah. Dia Pak. Dia memukul Pak. Dia memukul Pak. Dia memukul Pak. Kurang ajar dia memukul. Pak lihat Pak. Seharusnya kejadian tersebut tidak perlu dilakukan. Ada cara-cara yang lebih baik bagi aparat dalam mendisiplinkan masyarakat, seperti yang ditunjukkan dalam video berikut ini. Kita tidak melarang orang untuk berjualan. Yang kita larang ini berkerumunan. Mereka tuh nyari makan, saya nyari duit. Jadi kalau kita bubar-bubar tuh kita buang-buang itu, kasihan. Kita minta kalau untuk pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang itu ya, harus humanis, ya harus dijelaskan. Kalau memang dia tidak menimbulkan kerumunan, ya sudahlah. Jadi kalau mereka sampai menimbulkan kerumunan, yang ditertibkan itu kerumunannya, bukan pedagangnya. Betul, Yusuf. Sebagai aparat yang bekerja, tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat, sudah selayaknya mengayomi masyarakat. Nah, kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai aneka, peristiwa tersebut terjadi salah satunya karena adanya aparat yang belum menerapkan nilai aneka secara menyeluruh. Sekarang, mari kita bedah penerapan nilai aneka dari peristiwa yang sudah kita bahas sebelumnya. Menurut Rizal dan Yusuf, bagaimana penerapan aneka oleh aparat pada peristiwa tersebut? Dari video tadi, itu ada dua ya perbedaan tindakan dari aparat hukum dalam menertibkan masyarakat. Yang satu melakukan baik, yang tentunya sudah menerapkan nilai-nilai aneka, dan ada juga yang belum menerapkan nilai-nilai aneka. Nilai aneka yang pertama yang diterapkan itu nilai akuntabilitas. Mereka memberikan himbauan mengenai larangan kerumunan, aturan jam operasional kepada UMKM dengan baik. Dengan himbauan yang jelas, diharapkan masyarakat itu bisa mengerti dan memahami, serta melaksanakan aturan-aturan tersebut. Nah, dari sisi nasionalisme, ditunjukkan dengan para aparat hukum yang menjalankan tugas dengan penuh amanah, turut disiplin menerapkan protokol kesehatan, serta memelihara ketertiban dengan mengutamakan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Dari nilai etika publik, mereka taat pada aturan dari pemerintah dan perundang-undangan, menghimbau masyarakat dengan sopan, serta disiplin dalam bertugas dan keseharian. Ya benar ya, menambahkan dari Riza, aparat yang mendisiplinkan masyarakat melalui pendekatan yang baik dapat dikatakan telah menerapkan komitmen mutu, seperti melaksanakan tugasnya secara kreatif dengan pendekatan yang humanis, efektif karena pendekatannya tersebut tujuan dari disiplin masyarakat tercapai, dan efisien karena melalui pendekatan tersebut aparat tidak perlu menguras tenaga dalam menghadapi konflik dengan masyarakat. Sementara itu, aparat yang mendisiplinkan masyarakat dengan kekerasan bisa dikatakan belum menerapkan komitmen mutu, di mana aparat tersebut tidak memberikan pengarahan yang terbaik, serta pendisiplinannya tidak efektif, bahkan menyebabkan masalah baru seperti kontak fisik, perkelahian, dan lain-lain. Kemudian dari sisi nilai anti korupsi, menertibkan masyarakat sesuai dengan peraturan, menunjukkan sikap disiplin para aparat. Pendisiplinan dengan cara yang baik dapat menunjukkan nilai indikator anti korupsi yaitu peduli dan memiliki rasa empati kepada masyarakat. Sedangkan pendisiplinan dengan cara yang tidak baik berarti masih belum menerapkan nilai anti korupsi karena sikapnya tidak peduli terhadap kesusahan masyarakat. Semoga dengan aparat bisa semakin meningkatkan nilai-nilai aneka mereka. Terima kasih teman-teman. Dari diskusi yang telah kita lakukan tadi, penyebab dari adanya konflik dalam pendisiplinan masyarakat dan UMKM di masa PPKM darurat dapat kita rangkum dalam diagram fishbone berikut. Penyebab dari sisi lingkungan yaitu melonjaknya angka kasus COVID-19 dan bed occupancy ratio rumah sakit hampir penuh. Penyebab dari masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak disiplin, keinginan memenuhi kebutuhannya dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Penyebab dari pelaku UMKM karena adanya desakan kebutuhan ekonomi dan belum mengetahui aturan jam operasional. Penyebab dari pemerintah yaitu belum adanya solusi dari pemerintah untuk menanggung kebutuhan hidup dari masyarakat terdampak. Terakhir, penyebab dari aparat yaitu adanya perintah dan dari atasan dan adanya aparat yang belum menerapkan nilai aneka. Selanjutnya, dari peristiwa yang telah kita lihat bersama,
Aparat yang melakukan kekerasan dalam mendisiplinkan masyarakat belum melaksanakan nilai aneka dengan baik. Sementara aparat yang mendisiplinkan masyarakat dengan pendekatan yang baik telah melaksanakan nilai aneka dengan baik. Demikian diskusi kali ini. Mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Terima kasih.